Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan akhiran NIM 4122. Saya Putri Lestari dengan NIM akhir 4125. Saya Linda Sri Mulyati dengan akhiran NIM 4140. Saya Yeni Aprilia dengan akhiran NIM 4188. Saya Gian Musleha dengan akhir NIM 4216. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik adalah aspek penting dalam pertumbuhan manusia yang melibatkan koordinasi tubuh serta dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman. Perkembangan ini mendukung keterampilan sosial, akademik, dan kesehatan fisik. Sementara keterlambatan motorik dapat menyebabkan kesulitan sosial, pembelajaran, serta risiko kesehatan. Pemahaman tentang hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan. Perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik adalah proses perkembangan kemampuan gerak seseorang terkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Perkembangan motorik fisik merujuk pada perubahan kemampuan fisik anak dalam hal gerakan yang dibagi menjadi dua kategori utama, motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar melibatkan kemampuan anak untuk mengontrol dan mengordinasikan gerakan tubuh yang lebih besar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Perkembangan motorik kasar biasanya dimulai sejak bayi dan menggulingkan tubuh, merangkak, hingga akhirnya belajar berjalan dan berlari. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun kekuatan otot anak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Yang kedua, motorik halus. Di sisi lain, motorik halus berkaitan dengan kemampuan menggerakkan bagian tubuh yang lebih kecil, terutama tangan dan jari, serta keterampilan koordinasi antara mata dan tangan. Contoh keterampilan motorik halus termasuk menggambar, menulis, mengikat sepatu, dan menyusun puzzle. Perkembangan motorik halus terjadi seiring dengan kematangan keterampilan sensorik dan kognitif anak. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memerlukan ketelitian serta keterampilan manual. Secara keseluruhan, perkembangan motorik fisik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan anak secara keseluruhan. Melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Pada tahap bayi dan balita, perkembangan motorik dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengangkat kepala, meraih objek, duduk tanpa dukungan, serta berjalan dan berlari. Proses ini terus berlanjut hingga usia sekolah, di mana anak mulai menguasai keterampilan yang lebih rumit dalam kehidupan sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang terstruktur dari sudut pandang teoritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik.
Dunia fisik adalah tempat di mana semua jenis perkembangan terjadi. Perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa selalu terjadi di dalam tubuh manusia. Perkembangan tubuh manusia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu dari masa kanak-kanak ke masa remaja, dewasa, hingga tua. Di sini juga ada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Di sini juga ada pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, lahir hingga usia 3 tahun dan prapubertas dari 3 sampai 10 tahun, dan masa pubertas dari 10 hingga 14 tahun, masa remaja dari 14 tahun hingga 20 tahun. Karakteristik perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan kemampuan seseorang untuk mengontrol gerakan yang diperoleh melalui pengalaman. Ketika seorang anak belajar berjalan, pada awalnya ia akan terjatuh, namun dengan terjatuh ia akan memperoleh pengalaman sehingga ia dapat menyimbangkan langkahnya. Perkembangan motorik juga merupakan perubahan bertahap dalam kemampuan mengontrol dan melaksanakan gerakan yang dicapai melalui interaksi faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama proses kehidupan dan tercermin dalam perubahan atau pergerakan. Seiring dengan meningkatnya perkembangan fisik anak, perkembangan motorik mungkin sudah terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakan berdasarkan pada kebutuhan dan minatnya. Anak-anak cenderung melakukan olahraga yang fleksibel seperti menulis, melukis, berenang, bermain sepak bola, dan atletik. Mengapa perkembangan fisik motorik pada anak itu penting? Yang pertama, mendukung perkembangan kognitif. Keterampilan motorik yang terampil tidak hanya berfungsi untuk aktivitas fisik, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Proses ini merangsang otak untuk berpikir lebih kreatif dan kritis. Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Anak-anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik cenderung lebih mampu melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang dewasa. Yang ketiga, mendukung sosialisasi. Kemampuan motorik yang baik memungkinkan anak untuk terlibat dalam berbagai permainan dan aktivitas kelompok. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dan kemampuan akademik. Aktivitas fisik yang melibatkan keterampilan motorik dapat membantu anak untuk lebih fokus saat belajar. Yang kelima, kesehatan fisik. Keterlibatan dalam aktivitas fisik yang memerlukan keterampilan motorik tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan motorik, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan fisik. Aktivitas ini membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Dengan demikian, perkembangan motorik yang baik berkontribusi pada kesehatan jangka panjang anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan motorik pada anak. Yang pertama, teori psikomotorik Jean Piaget. Perkembangan motorik anak beriringan dengan perkembangan kognitif mereka. Yang kedua, teori sistem dinamis. Perkembangan motorik anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, teori sosial Vygotsky. Anak-anak belajar keterampilan motorik dengan berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil dalam kegiatan fisik tertentu. Tahapan perkembangan motorik kasar pada anak usia 0-12 tahun. Pada anak usia 0-3 bulan, yaitu refleks dan kontrol kepala. Bayi mulai memperkuat otot leher untuk mengangkat kepala saat tengkurap. Usia 3-6 tahun, koordinasi tubuh dan aktivitas fisik. Mulai meningkatkan keterampilan motorik kasar dengan bergerak lebih aktif, baik dengan sedikit bantuan atau secara mandiri. Usia 6-9 bulan, merangkak dan berdiri dengan dukungan. Mereka memperkuat keseimbangan dan koordinasi tubuh.
Usia 9-12 bulan, langkah pertama, dan penguatan otot kaki. Mereka mulai mengkoordinasikan langkah-langkah tubuh dengan lebih terkontrol. Usia 1-3 tahun berjalan mandiri dan meningkatkan mobilitas, mulai berpartisipasi dalam permainan yang melibatkan gerak tubuh besar seperti bermain bola atau memanjat. Usia 3-6 tahun, keterampilan berlari dan melompat lebih terkoordinasi. Anak mulai berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan lebih terampil dalam permainan dengan bola. Usia 6-12 tahun, penguasaan olahraga dan aktivitas fisik lebih kompleks. Mereka dapat berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan mulai berkompetisi dalam aktivitas fisik dengan teman sebaya. Tahapan perkembangan motorik halus pada anak usia 0-12 tahun. Usia 0-3 bulan, refleks menggenggam dan gerakan sederhana. Bayi memiliki refleks genggaman ketika objek di dekatnya ke telapak tangannya. Usia 3-6 bulan, pengembangan koordinasi mata tangan. Bayi mulai mengembangkan koordinasi mata tangan dengan meraih dan menggenggam objek dengan lebih terkontrol. Usia 6-9 bulan, kemampuan mengambil objek kecil. Bayi mulai menunjukkan keterampilan motorik halus dengan mengambil objek kecil menggunakan ibu jari dan telunjuk. Usia 9-12 bulan, penggunaan sendok dan kemampuan menulis. Keterampilan motorik yang lebih halus kompleks mulai berkembang, seperti menggambar dan menggenggam alat makan dengan lebih terampil. Usia 1-3 tahun, kemampuan menulis dan menggambar sederhana. Kemampuan motorik halus mereka semakin berkembang, terlihat dari aktivitas menulis yang lebih rapi. Usia 3-6 tahun, pengembangan menulis dan menggambar lebih kompleks. Keterampilan motorik halus mereka meningkat pesat, memungkinkan mereka melakukan kegiatan presisi seperti meronse, memotong, dan menulis lebih rapi. Usia 6-12 tahun, kemampuan menulis, menggambar, dan keterampilan seni. Mereka dapat menulis rapi, menggambarkan objek yang lebih kompleks, serta melakukan aktivitas seni lainnya seperti merajut atau merakit objek kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menstimulasi perkembangan motorik pada anak. Cara menstimulasi perkembangan motorik pada anak dibagi menjadi 3, yaitu melalui aktivitas luar ruangan, melalui kegiatan seni rupa, dan juga melalui kegiatan menggunting. Yang pertama yakni melalui aktivitas luar ruangan. Aktivitas luar ruangan merupakan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, melompat, dan juga bermain bola. Nah, dari beberapa aktivitas tersebut dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak dan juga dapat membantu meningkatkan keseimbangan serta koordinasi pada mereka. Yang kedua adalah kegiatan seni rupa. Kegiatan seni rupa berupa menggambar, melukis, dan juga finger painting. Nah, beberapa aktivitas tersebut dapat meningkatkan koordinasi mata, tangan, kekuatan jari, dan juga kelenturan pada pergelangan tangan mereka. Nah, yang terakhir yakni melalui kegiatan menggunting. Kegiatan menggunting dapat membantu anak meningkatkan kemampuan motorik halus seperti memegang pensil dengan benar dan juga mengontrol gerakan jari. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak. Yang pertama adalah faktor genetik dan biologis. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak adalah faktor genetik. Setiap anak membawa potensi genetik yang diturunkan oleh orang tua mereka yang bisa mempengaruhi aspek-aspek perkembangan motorik seperti kekuatan otot, perkembangan motorik, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, fisik, dan sosial. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun sosial, memiliki dampak besar terhadap perkembangan motoriknya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang menyediakan ruang untuk bergerak luas, serta memiliki akses ke alat permainan yang mendukung aktivitas umumnya, menunjukkan perkembangan motorik kasar yang luar biasa. Sebaliknya, anak-anak yang memiliki keterbatasan ruang gerak, misalnya mereka yang lebih sering terpapar perangkat elektronik
atau kurang diberi kesempatan bermain di luar cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Yang ketiga, stimulasi dan pengalaman bermain. Pemberian stimulasi sejak dini sangat mempengaruhi percepatan perkembangan motorik anak. Aktivitas fisik yang melibatkan gerak tubuh seperti merangkak, berjalan, dan berlari atau bersepeda membantu anak untuk meningkatkan koordinasi antara otak dan tubuh. Yang keempat, kondisi kesehatan dan nutrisi. Kondisi kesehatan anak sangat menentukan sejauh mana mereka dapat berkembang dengan baik dalam hal motorik kasar maupun halus. Gangguan kesehatan seperti malnutrisi, keterlambatan perkembangan fisik, atau penyakit kronis dapat menghambat kemampuan motorik anak. Yang terakhir adalah faktor psikologis dan emosional. Faktor psikologis dan emosional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak. Anak yang merasa aman, dihargai, dan didukung secara emosional oleh orang-orang di sekitarnya lebih cenderung untuk mengeksplorasi kegiatan fisik dan mengembangkan kemampuan motoriknya.